Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Al-Mukarram, perangkat desa Simpang 2 dan seluruh jajarannya. Al-Mukarram, para alim ulama. Mudah-mudahan kehadiran para alim ulama kita di sini ini mendatangkan curahan rahmat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarram yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sahibul musibah, mudah-mudahan Allah berikan kesabaran dalam menghadapi musibah ini. Begitu juga sahibut ta'ziyah, mudah-mudahan yang hadir ini kita diberikan Allah Subhanahu wa taala nikmat iman, istiqomah dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang positif kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, karena ini kita bahasanya penutup, bukan berarti ini yang terakhir, namun pada kesempatan kali ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul ke kami secara pribadi, hal-hal yang berhubungan terkait dengan harta. Apalagi harta itu setelah meninggal seseorang. Maka ini perlu kita pelajari supaya nanti kita tahu memposisikan bagaimana sih kita harus memperlakukan harta yang ditinggalkan almarhum ataupun almarhumah. Terlebih khusus itu orang tua kita. Ada 3 dia. Pertama dalam bentuk wasiat. Nah, wasiat, kalau seandainya ayah emak kita berwasiat kepada kita, itu bisa dilakukan setelah meninggal dunia. Kalau belum meninggal dunia, tidak bisa. Kalau hal itu berhubungan dengan harta, itu tidak lebih dari 1/3. Seperti itu. Selanjutnya, wasiat itu, kalaupun seandainya kita lakukan, itu tidak memberatkan bagi ahli waris yang ditinggalkan. Contoh sangat sederhana. Kita sama-sama sebagian besar merantau dari Pulau Jawa. Karena saudara masih banyak di sana, meninggal. Ada wasiat dari almarhum ataupun almarhumah. Apapun bahasanya. Besok kalau seandainya bapak meninggal, emak meninggal, emak nanti dikubumikan di Pulau Jawa. Kita kembalikan kepada ahli warisnya. Kalau ini dianggap memberatkan dalam tanda petik terkait dengan kos yang harus dikeluarkan, mohon maaf, membawa manusia yang sehat, masih ada nyawanya, itu murah bila dibandingkan membawa manusia yang tidak ada lagi nyawa. Itu berlipat-lipat tuh. Pak Ustadz, tidak kami laksanakan wasiat ini. Tidak jadi masalah. Tinggal lagi nominal rupiah yang harus dikeluarkan itu kita keluarkanlah. Kita sedekahkan untuk almarhum dan almarhumah. Tapi sebenarnya kalau mau mencontoh, sebenarnya Nabi Muhammad itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahir di kota Makkah. Meninggalkan kota Makkah itu Nabi Muhammad sedih sekali. Sedih sekali. Tapi meninggalnya di Madinah. Apakah ia ada wasiat harus dikebumikan di kota Makkah? Kalau seandainya dia ada wasiat, itu berjejer para sahabat berdiri dari kota Madinah sampai ke kota Makkah, nggak perlu pesawat, nggak bakalan kesusahan. Tapi ini mengajarkan kepada kita di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya kalau seandainya kita sudah hijrah di sini, meninggal di sini, ya kubumikan di sini saja.
Loh Pak Ustadz, ini gimana nanti mayat? Mayat itu tak tahu lagi dia. Malau di Pulau Jawa, pulau di Sumatera, di Sumbar, itu sama lagi namanya. Namanya alam barzah. Alam barzah. Maksudnya kita ingin menyampaikan ada cara yang tepat, lebih produktif untuk almarhum dan almarhumah. Yang kedua, hibah. Ini hibah, hati-hati kita nih. Orang-orang tua hati-hati. Kalau menghibahkan, kalau hibah, pemberian orang tua kepada anak ketika anak masih hidup. Dan hibah itu bisa diambil lagi dari ayah kalau itu masih ada hubungan ahli waris. Nah, ini orang tua harus berlaku adil seperti ini. Harus adil. Kalau punya anak, mau kasih satu kapling, kasih semua. Jangan beda-bedakan. Kalau kita beda-bedakan, disinilah secara tidak langsung kita sudah nanti mengarahkan mereka untuk tidak berbakti kepada kita. Tapi ingat, dari apa yang saya sampaikan ini, jangan pula diponis pula. Oh, berarti ayahku kemarin yang tak adil. Tidak bisa begitu. Mengapa Pak Ustadz? Bisa saja si A sudah dihibahkan, si B belum. Loh kenapa? Karena ada perjalanan riwayat hidup yang tidak bisa kita baca dari orang tua kita. Secara materi dia tidak berikan, tapi kita lupa. Bisa saja waktu kita sakit dan butuh dana untuk itu. Bisa saja orang tua kita sudah menyekolahkan kita. Jadi ketika diberi, alhamdulillah. Ketika tidak diberi, berpikir positif bahwa orang tua kita telah memberikan yang terbaik untuk kita. Nah, mengenai pemberian orang tua kepada anak ketika masih hidup, ini dinamakan hibah. Ini jangan tertukar-tukar ini. Nah, kalau wasiat yaitu bisa dilaksanakan kalau sudah meninggal. Kalau hibah, pemberian masih hidup. Yang terakhir, ini kita yang paling ngeri saya ini. Tapi karena ini hukum saya sampaikan. Mengenai harta warisan. Wah, ngeri nih. Kenapa? Alim ulama kita menyatakan, kalau kamu mau melihat penghuni neraka yang jalan-jalan di dunia, lihat saja orang yang berebut mengenai warisan almarhum ayah emaknya. Loh, kenapa begitu? 3 menurut analisa para ilmu ulama kita. Ketika seseorang itu berebut ahli harta warisan, 3 dosa besar yang sudah ia lakukan. Yang pertama, memutus silaturahmi. Memutus sapi, leher sapi tak sanggup dia. Memutus persaudaraan yang lahir dari rahim yang sama, sanggup dia. 1. Yang kedua, ketika tidak dilaksanakan hukum waris sesuai dengan perintah Allah, berarti kita menentang perintah Allah. Kedua. Yang ketiga, tanpa kita sadari, maaf, ini hukum harus saya sampaikan. Itu kalau sudah terjadi rebutan harta waris, berarti kita itu maunya apa lagi sih? Sudah dilahirkan dari rahim, bersusah payah, dikasih makan melalui wasilah orang tua, peras keringat banting tulang, pergi pagi pulang makan, pulang petang dikasih tuh. Meninggal, masih tega-teganya kita menyakitinya. Ayah emak kita itu bekerja untuk apa? Kalau seandainya dia punya aset, mudah-mudahan anakku ini nanti bahagia dengan aset ini. Jangan gara-gara aset ini ditinggalkan, berantem. Oh, durhaka terhadap orang tua. Begitu analisa para alim ulama. Ini hati-hati nih. Itu bagaimana ini? Makanya di sini ada para ustaz-ustaz kita. Ini penting. Tapi sebelum dibagi harta waris ini, makanya saya tanya tadi, yang perempuan pula anak yang pertama. Tapi sampaikanlah nanti. Setelah misalnya ini ada beberapa hari, jangan tunda-tunda pembagian harta waris ini. Kenapa? Karena dari harta ini jangan halangi seseorang itu untuk beribadah. Ini penting ini. Jangan halangi. Jangan halangi. Kenapa? Karena bisa saja dengan harta yang ada itu digunakan. Tapi ingat, Pak Ustadz,
Sebenarnya harta itu sedikit. Sedikit. Yang besar itu apa? Setannya. Yang besar itu setannya. Nanti disampaikan pula ke anaknya. Sampaikan pula, aduh. Jangan. Jadi caranya, kumpul nanti, bagi secara ilmu faraid. Nah, supaya apa? Supaya almarhum dan almarhumah juga gembira dengan harta yang ditinggalkan itu bisa pula mengalir sama dia. Amin ya rabbal alamin. Gambaran umumnya yang tidak bisa terhalang. Suami istri tidak bisa terhalang. Meninggal suami, maka si istri dapat bagian seperempat. Kalau ada anak laki-laki, 1/8. Meninggal istri, maka bagian suami seberapa, Pak? Setengah. Kalau tidak ada anak laki-laki, kalau tidak ada anak, kalau ada anak seperempat. Suami istri tidak bisa terhalang. Naik ke atas. Ayah emak. Nah, ini pernah saya sampaikan nih. Di mana Pak Ustadz? Pak Ustadz menyelesaikan masalah mau waris ke SP3. Nyampe di sana, udah dihalang pula saya dengan para alim ulama yang ada di sana. Dipikir mereka kehadiran kita itu ingin merampas harta orang. Ini kadang-kadang sulitnya para ustadz nih. Udah mau menjelaskan, dipikir pula menarik harta orang. Pak Ustadz ya, Pak Ustadz, apa ya di sini Pak Ustadz? Saya mau menjelaskan bagian. Kalau meninggal ini, kebetulan meninggal suaminya. Suaminya ini punya ibu, masih ada ibunya. Berapa bagiannya? Bagiannya itu 1/6 dari harta itu. Saya bilang sama si ibu, Bu, kalau seandainya ibu dapat bagian harta, ibu mau nggak? Oh, nggak usah lah, nggak usah. Bahasa Jawanya kalau nggak silap saya, kayak ikau putuke. Kasihkan harta yang ada itu sama cucu. Berapa yang mau nenek kasih? 100.000 mau nenek kasih. Kalau 100.000 mungkin nenek kasih. Ini besar nek. Piro? Mulai. Berapa kira-kira? 90 juta. Kalau 90 juta bagian nenek dari sini, dari harta yang 1/6 ini bersih, nenek mau apakan? Coba lihat, ini yang saya katakan tadi. Jangan hambat seseorang itu beramal ibadah gara-gara harta yang kita tahan. Setelah kita kasihkan 90 juta, 60 juta itu digunakan untuk pembangunan masjid yang berada di kampungnya. Kisaran 30 juta itu ia langsung melaksanakan ziarah ke makam Rasulullah. Ini kalau seandainya tidak kita berikan, udahlah. Mohon maaf, Bapak bisa cek. Ini kontan, ada ini kontan nih. Durhaka kepada orang tua, kontan dosanya, kontan balasannya. Orang yang berebut harta warisan, itu kontan. Enggak bakalan lama. Kalau seandainya pun misalnya tidak kita keluarkan, Allah akan tarik dengan cara Allah sendiri. Kenapa? Karena pertama, dia sudah menentang Allah. Yang kedua, dia tidak tunduk dan patuh kepada ayahnya. Yang ketiga, dia sudah memutuskan silaturahmi. Bukan hanya satu RT. Kalau satu RT lantak lah. Sama satu desa sama. Yang satu rahim sama dia. Jadi, ini penting. Oh, Pak Ustadz menceramahi saya. Enggak, saya menceramahi diri saya ini. Menceramahi diri saya. Mana tahu besok kejadian saya sama saya. Ingatkan Bapak, istri dan anak saya. Kenapa? Karena tugas kita muslim ini begitulah. Tapi saya yakin anak yang ditinggalkan almarhum ini, supaya harta ini berkah, supaya almarhum juga tenang di sana, tidak ada lagi sangkut pautnya, tunaikan secara baik. Tak paham banyak nih sini ustaz. Cemana ini Pak Ustaz cara membaginya? Cemana ini Pak Ustaz membagi? Tapi sebelum ini dilaksanakan, sudah saya jelaskan sekali lagi, bayar dulu hutang dia. Yang pertama, selesaikan hutang dia sama Allah. Haji sudah, umroh sudah, berarti sudah selesai itu. Apalagi yang belum? Ini anak yang pertama mohon nanti dicek ada enggak puasanya yang tertinggal. Selama bulan puasa ini puasa enggak mereka ini? Karena misalnya sakit, ada enggak? Kalau misalnya ada, tolong ganti. Bagaimana cara menggantinya? Keluarkan fidyahnya. 1 hari 1 mud. 1 mud itu 7,5. Berikan kepada siapa? Kepada fakir miskin. Setelah diselesaikan hutang-hutang dia sama Allah,
selesaikan hutang-hutang sama manusia, barulah kita bagi harta ini. Seperti itu teknik pelaksanaannya. Mudah-mudahan adik-adik kami atau abang-abang kami yang ditinggalkan ini tergolong anak yang solih dan solihah. Saya yakin almarhum sudah berjuang walaupun tidak terucap. Nah, ini sudah ada bekal sedikit, dan dengan harta yang sedikit ini mudah-mudahan kalian terus tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun di sana ada tetes keringat ayah dan emak. Bagaimanapun di sana ada tangan emak sama ayah yang menadah setiap malam. Di sana ada untai-untai. Jangan gara-gara harta yang sedikit ini kamu putus hubungan silaturahmimu, kamu sakiti hati emak sama ayah, kamu juga tidak tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kami doakan ahli waris yang ditinggalkan ini termasuk anak yang solih dan solihah. Ini saja yang ingin kami sampaikan. Tidak ada maksud mengajari, apalagi menggurui, sekedar mengulang-ulang kaji. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kami secara pribadi dan untuk jamaah secara keseluruhan. Baik, kita tutup majelis yang mulia ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selanjutnya doa kita mintakan kepada Mukarram orang tua kita Haji Ahmad Jinwi.